Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian Fiqhus Sirah, menghayati nilai-nilai riwayat hidup Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Muhammad Al-Ghazali. Kita masih membahas tentang tema Rasul adalah guru. Sahabatku, sesungguhnya Al-Quran itu adalah utusan Allah yang senantiasa hidup. Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya dan ia pasti memberikan jawaban. Anda dapat mendengarkan apa yang dikatakan olehnya dan Anda pasti akan memperoleh keyakinan. Cobalah Anda perhatikan bagaimana Al-Quran menanamkan keyakinan tentang kebangkitan kembali pada hari kiamat dan tentang imbalan perbuatan yang akan didapat oleh setiap orang. Bagaimana Al-Quran mengumandangkan kehendak dan kekuasaan ilahi yang meliputi segala-galanya melalui celah-celah jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dan bagaimana cara Al-Quran mengungkapkan bantahan dan sanggahan. Semuanya itu seakan-akan merupakan dialog sedemikian lancar dan sanggup mengatasi pikiran orang-orang yang bertanya, bahkan mengatasi pikiran semua manusia hingga akhir zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin faidha huwa khasimun mubin. Wadrab lana masalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kamilah yang menciptakannya dari setitik air mani
Namun kemudian tiba-tiba ia menjadi musuh yang terang-terangan. Dan dia, manusia, membuat perumpamaan mengenai kami, sedangkan ia lupa kepada keadaannya sendiri. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, hai Muhammad, iya, tulang belulang itu akan dihidupkan oleh Allah yang menciptakannya semula. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Allah yang untuk kepentingan kalian telah menjadikan api dari kayu yang hijau. Kemudian tiba-tiba kalian menyalakan api dari kayu itu. Bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi itu berkuasa pula menciptakan makhluk yang serupa dengan mereka? Benarlah Allah kuasa menciptakan hal itu, dan Allah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya keadaan Allah apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah bertitah kepadanya, jadilah, maka terjadilah yang dikehendaki itu. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya jualah kalian dikembalikan. Al-Quran Surat Yasin ayat 77 sampai dengan 83. Sahabatku yang dimuliakan Allah, ayat-ayat tersebut di atas merupakan salah satu contoh tentang dalil pembuktian mengenai suatu pandangan yang tepat. Tidak hanya berlaku khusus untuk suatu zaman atau suatu tempat. Ia merupakan keterangan bagi akal budi seluruh umat manusia. Juga merupakan penjelasan mengenai hikmah turunnya Al-Quran sebagai pemberitahuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat turunnya ayat-ayat yang diawali dengan katakanlah, hai Muhammad. Ayat-ayat seperti ini sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat-saat beliau sedang berkeliling untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka setiap pertanyaan dan jawabannya mengandung pengertian yang bermanfaat bagi manusia hingga akhir zaman. Sahabatku, kata perintah katakanlah menurut para ulama harus ditafsirkan sebagai perintah Al-Quran. Dengan ungkapan kata tersebut, berarti yang diperintahkan itu adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya dan ajaran Rasul kepada umatnya. Di luar soal-soal yang diperintahkan terdapat banyak tutur kata dan ungkapan yang mencakup berbagai nasihat, peringatan, dan hukum. Pada saat orang-orang musyrikin ingin mengalihkan objek perdebatan dari soal-soal mengenai hakikat agama kepada soal-soal yang bersangkutan dengan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya, turunlah ayat-ayat Al-Quran. Qul aro'aitum in ahlakani Allahu wa mamaya aw rahimana famay yujirul kafirina min adabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Katakanlah, coba terangkan kepadaku jika Allah membinasakan aku dan orang-orang yang bersama denganku, atau jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku, lantas siapakah yang sanggup melindungi orang-orang kafir dari siksa yang pedih? Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 28.
Cobalah Anda perhatikan bagaimana Al-Quran mengangkat inti persoalan dari jurang perdebatan. Keberuntungan apa yang kalian peroleh dengan ketiadaan Rasul Allah dan orang-orang yang mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Pikirkanlah diri kalian sendiri yang telah direkam ketahayulan dan diseret dari kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya tidak memikirkan diri mereka sendiri dan tidak pula memikirkan nasib apa yang akan dialami. Sebab mereka itu adalah para dai yang mengajak manusia supaya iman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian mau, terbukalah jalan leluasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, perintah ayat-ayat yang diawali dengan kata-kata kul, katakanlah, itu tidak mesti sebagai jawaban ilahi atas pertanyaan tertentu. Ada kalanya ayat-ayat yang demikian itu sebagai permulaan menguraikan pokok-pokok ajaran Islam dengan tujuan memberi pengertian yang meyakinkan tentang agama Islam dan tentang Nabi yang membawakannya, hingga tertutuplah pintu kebimbangan sebelum muncul. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul agharalli abghi rabba wa rabbu kulli syai'in wa la taksibu kulla nafsin illa 'alaiha wa la tajiru wajiratu wizra ukhra. Katakanlah, sesungguhnya Tuanku telah menunjukkan jalan yang lurus kepadaku, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrikin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, sedangkan Allah adalah Tuhan segala sesuatu, dan tidak seorang pun memikul dosa selain dosanya sendiri. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 161 sampai dengan 164. Firman Allah yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup perintah kepada semua manusia yang hidup pada zaman itu dan zaman-zaman berikutnya, supaya memikirkan apa yang disampaikan kepada mereka itu dengan akal budinya dan dengan hati nuraninya, supaya memahami sejauh mana kebenaran ajaran ilahi yang mereka terima. Manakala iman telah tertanam di dalam hati semua orang, yaitu iman kepada Allah Tuhan penguasa segala-galanya, maka tugas seorang